Oke, jadi gimana episode ke-10 dari animenya Licorice Recoil? Sungguh benar-benar cepet banget gitu kan. Dan ya jadi ini benar-benar keren klimaksnya, dan jujur untuk episode ke-10 ini tuh aku setuju sama Majima. Haha. Ya karena Kirito lah. Dan ya ini keren banget karena Majima tuh kayak anti-hero yang benar-benar enggak peduli gitu kan dengan yang namanya itu apapun orang yang menganggap bahwa diri mereka itu adalah angel gitu kan. Tapi dia lebih peduli bahwa ya dunia ini butuh keseimbangan gitu kan, dan fakta itu tidak boleh ditutup-tutupi gitu kan. Dan sekarang kebenaran mengenai Licorice tuh sudah ke publik gitu kan. Bahkan apa ya, bisa dibilang adalah dewan-dewan ataupun mungkin ketua-ketuanya Licorice tuh sudah yang namanya itu marah lah gitu kan sama Kusonoki tuh, karena ya dia nggak bisa nyelesain masalahnya si Majima. Dan ya mereka tuh pengennya Chisato tuh segera bertindak gitu kan, karena Chisato adalah orang yang mungkin bisa membereskan masalah ini. Tapi Kusonoki tuh nggak mau karena dia keles banget sama si Chisato, dan dia menganggap bahwa ya dia bisa ngandalin itu, dan ya tanpa Chisato pun dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya keras kepala lah si Kusonoki ini. Dan ya di sini juga kita dapat sesuatu yang menarik banget gitu kan. Ya lagi-lagi aku menyorotin aksinya Majima ya. Ini keren banget Majima, sumpah lah gitu kan. Jadi waktu dia ngobrol sama Yoshi itu kayak ya si Shinji gitu kan, kayak ya biasa aja, oh ternyata gini dan Alan gini, dan Alan Organization hanya nunggu waktunya aja. Dan menariknya tuh si Shinji tuh kan disekap tuh, dan kalau kalian penasaran di mana Shinji disekap, ini mungkin ya kemungkinan itu di tower radio yang lama. Karena akhir-akhir ini dan setelah nonton episode ke-10 ini, aku yakin bahwa panggungnya itu bukanlah di tower radio baru yang didatangi sama Takina dan timnya gitu kan, Puki dan timnya gitu kan. Tapi kayaknya ini panggungnya bakalan ada di tower radio lama, dan itu bakalan mengulang pertarungan Chisato sama si Majima di sana gitu kan. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ada di salah satu preview dan trailer juga, yang trailer ketiga itu si Takina tuh kayaknya sadar gitu kan, dan dia akhirnya pergi dari tower radio yang baru karena itu adalah jebakan, dan akhirnya dia pergi ke tower radio yang lama gitu kan. Dan dia yakin bahwa tempatnya Chisato dan Shinji disekap itu adalah di sana gitu. Dan ini menarik banget karena Robota juga bermain di sini. Gila banget gitu kan, Robota tuh akhirnya bisa yang namanya itu ya nipu-nipu orang-orang di E lah gitu. Dan di sini tujuannya Majima tuh bener banget kan. Dari kemarin-kemarin itu kan bukan bener banget. Dari kemarin-kemarin itu kan kita udah rekan-rekan nih gimana sih Majima punya pasukan yang begitu banyak gitu kan. Bahkan Kurumi aja tuh ragu gitu kan, bahwa 1000 senjata itu ya mungkin Majima atau kelompoknya itu punya 500 pasukan, tapi kayaknya nggak sebanyak itu. Bahkan di episode ke-10 ini juga si salah satu orang yang terlibat sama Majima juga ngomong gitu kan, nggak apa ya, nggak ada orang sebanyak itu untuk menggunakan 1000 senjata gitu kan. Dan ternyata malah disebar di seluruh Jepang. Dan ini menarik banget karena Majima bakalan apa ya, kayak memanipulasi orang-orang di Jepang itu buat berpikir bahwa ya mereka tuh perlu kebebasan, karena memang selama ini Jepang tuh damai-damai aja, tentram-tentram aja gitu kan, nggak ada konflik. Dan ternyata tuh konfliknya tuh udah diberesin sama Licorice. Dan ya akhirnya tuh sampai ke kesimpulan sama kayak Chisato lah kesimpulannya si Majima itu. Dia berpikir bahwa Licorice adalah orang jahat yang membunuh orang lain untuk menjaga kedamaian orang lain gitu kan. Jadi intinya apapun yang dilakukan Licorice ya tidak bisa menutup kemungkinan, bukan kemungkinan sih, tidak menutup kebenaran bahwa ya Licorice adalah pembunuh gitu kan, seperti apa yang Chisato katakan kepada Takina di episode satunya kemarin gitu. Dan ini menarik banget. Jadi Chisato bakalan join The War gitu kan, yang sebelumnya itu dia nggak mau ngapa-ngapain, udah mau nikmatin hidupnya aja gitu kan sampai selesai gitu kan, di batas waktunya yang tinggal 2 bulan lagi. Tapi di sini dia harus bertindak, dan dia bakal pergi ke tempatnya si Shinji disekap, dan itu kemungkinan adalah tower radio yang lama. Dan ya banyak banget lah menjerumus bahwa panggungnya itu bukan yang di baru tapi yang di lama. Dan ini benar-benar cerdik banget si Majima, karena orang-orang bakal berpikir bahwa ya mereka bakalan nyerbu ke tower radio yang baru dan menyebarkan teror ke sana, dan gak ada kepikiran buat ke tower radio yang lama gitu kan. Jadi nggak dipeduliin gitu kan tower radio yang lama, tapi nantinya Takina bakalan sadar bahwa ya ini harusnya sih di sana mereka gitu kan. Dan ya di trailer ketiga juga kita udah bisa lihat bahwa Takina kayak terkejut banget saat manggil Chisato, dan kemungkinan ya Chisato kalah dulu lah di sana gitu kan. Apa nasibnya dipermainkan sama Majima juga masih belum tahu, karena sejauh ini kayaknya Majima tuh lebih overpower daripada Chisato gitu kan. Ya karena
ini bakalan menarik banget gitu kan, penglihatan versus pendengaran gitu, dan Shinji bakalan jadi orang yang menyaksikan pertarungan Majima sama Chisato di sana. Apakah Shinji bakalan puas atau mungkin dia bakalan mencoba untuk menyelamatkan Chisato sebagai bentuk penobatan gitu kan, sebagai bentuk penebusan dosa dia kepada Chisato dan keinginan dia. Kalau dilihat dari sikapnya kayaknya enggak gitu kan. Tapi ini menarik banget dan ini masih belum tahu banget nih bagaimana endingnya. Apakah harusnya Chisato bisa selamat atau enggak? Tapi kayaknya ini udah bau-bau ya Chisato ya selesai gitu kan di sana, dan Takina mungkin bakal jadi hero. Ini mirip banget dengan kejadiannya Chisato yang dianggap hero atau pahlawan saat penaklukan tower radio yang lama. Dan sekarang kemungkinan Chisato bakalan berkorban agar si Takina bisa jadi hero-nya DA dan menjadi orang sosok pahlawan yang berhasil menyelesaikan Majima, walaupun ternyata sebenarnya ya Takina dibantu sama Chisato, dan sosok Takina bakalan dikenal di DA dan dia mungkin bakalan naik pangkat dan jadi orang yang mungkin mengendalikan DA lebih baik lagi lah daripada Kusunoki. Ya, ini liar banget tapi menarik banget, dan sayangnya Kurumi sama Mizuki harus pergi ya. Kurumi ya dia mau ke Jerman katanya, tapi ya semoga aja ada peran penting lah di akhir-akhir episode nanti Kurumi sama Mizuki, dan pengen banget sih mereka kumpul lagi. Tapi ya gimana ya, tokonya udah mau tutup dan udah nggak mau jualan kopi lagi gitu kan, mau jualan nasi goreng nanti si Mika. Dan Mika juga bakalan join, dan kemungkinan Mika bakalan ke tower radio yang baru, sedangkan Chisato bakalan pergi ke tower radio yang lama untuk pertarungan sama si Majima. Kemungkinan sih seperti itu gitu. Dan ya jadi menarik banget. Jadi bagian mana sih yang kalian suka? Kalau aku sih deklarasi perangnya si Majima tuh keren banget, nggak kepikiran bahwa dia bakalan nyebarin yang namanya itu 1000 senjata di pelosok-pelosok Jepang gitu kan, dan ya ada korban jiwa di sana, dan kemungkinan itu bakalan disensor ya, kemungkinan itu adalah disensor, dan mungkin di BD-nya mungkin bakalan diperlihatin karena ya PG-13 lah gitu. Jadi ya itu aja sih menurutku untuk episode ke-10 kali ini, dan episode ke-11 nya bakalan lebih menarik karena bakalan lebih banyak aksinya lagi, karena tinggal 3 episode lagi nih untuk bisa tahu endingnya tuh seperti apa gitu kan. Untuk yang ngomong soal light novel dan manga itu ya sekali lagi itu adalah prequel, jadi kejadiannya tuh di tengah-tengah sebelum ataupun di tengah-tengah ceritanya dari animenya ya. Jadi ini itu bukan menjelaskan bahwa bakalan ada lanjutan atau enggak, tapi untuk kelanjutannya sendiri itu masih jadi hal yang cukup sulit lah untuk diterima, karena kemungkinan besar ya di sini selesai gitu kan. Konflik apalagi yang mau dibawa, karena Licorice juga udah ketahuan kan, di Ray Attack udah ketahuan. Tapi ya kita tunggu aja nanti bagaimana sikap warga Jepang, karena tentu saja bakalan berbekas lah sama mereka mengenai pemikiran ataupun ya tujuannya si Majima tuh bukan hanya perang aja, tapi menanamkan keyakinan kepada orang-orang Jepang bahwa mereka tuh harusnya bebas, dan itu adalah sesuatu yang dilakukan teroris dan paling bahaya yaitu ground waste gitu kan. Jadi cuci otak yang menggunakan kata-kata dan perilaku dan juga tindakan dan aksi yang ada di sekitar mereka tuh benar-benar sesuatu yang kayak menjadi suatu ideologi yang didalami atau disusupkan ke dalam otak orang lain, dan itu bahaya banget gitu kan. Ya semoga aja ada solusi lah mengenai itu, karena kalau untuk manipulasi informasi di internet itu ya bisa aja dilakukan, bahkan Kurumi juga bisa melakukan itu gitu kan, untuk menutupi kejadian-kejadian besar di sekarang ini kan di animenya. Tapi untuk membersihkan pikiran-pikiran orang-orang yang mungkin sudah tercuci otaknya sama deklarasi perangnya si Majima itu sulit banget gitu kan. Jadi ya kemungkinan bakal ada Majima-Majima lain ke depannya, tapi ini menarik banget lah, kita tunggu aja nanti bagaimana endingnya si Licorice Recoil ini, karena ini mantep. Dan ya kayaknya itu aja dulu, dan bagian yang aku suka seperti biasa, bagian yang aku suka dari sini ya Majima lah gitu kan. Jadi kayak nggak tahu ya apa aku karena terbawa-bawa Kirito, tapi apa ya, kata-katanya Majima tuh ya berat banget sih sebenarnya itu kalau kita telaah lebih lanjut gitu kan. Itu seperti ya mengumumkan sesuatu yang harusnya tuh udah kepikiran sama orang banyak, tapi kayaknya nggak ada yang speak up, dan si Majima yang speak up, dan itu keren banget sih menurutku. Ya itu aja sih menurutku, dan ya Q1